Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan diri, saya Siswanto, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401132033 pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Insya Allah saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SD Negeri 21 SP 8 Kumbang Ilong kelas 4 dengan materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, ya, kita awali dengan doa. Bapak minta maul untuk berdoa. Persilakan, persiapan diri dulu sebelum berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Ada enggak yang tidak hadir? Tidak. Ada semua ya? Alhamdulillah ya. Bapak ingin kalian berdiri dulu ya, berdiri dulu. Kita selanjutnya bukti cinta kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ya, dengan salah satu mewujudkan, yaitu dengan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia kita, yaitu berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau airku Indonesia. Oh, kita buka semua. Bukan dulu kali. Ya. Oke, sebelum Bapak lanjutkan materi kita, Bapak ingin bertanya tentang materi minggu lalu. Kita membahas tentang apa? Asmaul Husna. Betul sekali, Asmaul Husna, masih segar ingatannya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan suatu pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita. Nah, tentang materi kita, yaitu ada tidak keberagaman di sekitar kita? Ada ya? Apa contohnya misalkan? Beda agama ya? Agama, bahasa, apa? Aisyah? Beda suku, agama tadi, beda budaya ya? Banyak, masya Allah banyak. Terus, baik. Selanjutnya tujuan. Ya, tujuan kita datang ke sekolah apa? Kita tahu untuk belajar kan? Nah, sekarang di dalam proses belajar mengajar kita juga ada tujuan. Ada apa? Apa saja tujuannya dalam materi yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan lihat. Ya, sebelum itu kita akan melihat ya, ini materi yang akan kita bahas, ya, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, tujuannya apa dari materi yang akan kita bahas? Yaitu ada 3 tujuan pembelajaran kita. Insya Allah kita akan bahas ya.
Pertama, peserta didik kalian ya mampu mendeskripsikan agama sebagai sunnatullah agar saling mengenal. Lita'arafu, artinya saling mengenal dengan benar. Nah, nanti kamu bisa menjelaskan setelah kita belajar nanti. Tujuan pertama harus tercapai. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik, harus bisa menjelaskannya nanti. Nah, ini 3 tujuan ini yang harus kita pelajari dan kita capai ya. Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Ibu dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal Sepertinya ada yang masalah, perhatikan ya. aku dan teman-temanku berbeda. Hayo, mana? Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Kamu teman sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman DC juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita. Jadi dari video tadi apa yang bisa dipahami? Oke. Ada toleransi di sana. Menghargai sesama teman. Ayo Abib. Iya. Baik, kita akan mulai dulu nih, ya. Dari jawaban teman-teman tadi, dari masalah video tadi, alhamdulillah bisa ditangkap dengan baik ya apa yang diperhatikan tadi. Baik, kita mulai masuk materi kita. Diawali dengan pengertian keragaman itu apa sih sebenarnya, ya. Jadi keberagaman itu adalah perbedaan yang ada di sekitar kita. Berarti di sekitar kita ini ada yang namanya perbedaan. Apa saja? Ada beda suku, ada beda agama, budaya, banyak, adat istiadat, bahasa, ya banyak yang dinamakan keberagaman itu karena ada perbedaan di sana. Baik, bisa dipahami di sini apa itu keberagaman? Bisa ya. Baik, lanjut. Dalam Al-Quran, nah ini kitab suci kita, pedoman hidup kita menjelaskan tentang keberagaman. Ternyata dalam Al-Quran surah apa? Surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hal ini, yang mana artinya saja, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar apa? Agar saling mengenal. Jadi Allah ciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang beda suku. Beda tak laki-laki perempuan? Beda ya. Ada suku beda, ya, bangsa juga kita berbeda. Tujuannya apa? Untuk saling mengenal. Ini intinya. Bukan untuk saling mengejek, bukan untuk saling mengolok-olok dengan perbedaan tadi, tapi berkenalanlah dengan cara yang baik. Nah, sesuai dengan aturan. Sungguh yang paling mulia di antara kamu, nah ditegaskan oleh Allah tuh. Ya, ditegaskan Allah, sungguh yang paling mulia. Kalau ditanya tentang mau dimuliakan, tidak mau dah. Mulia. Apalagi yang memuliakan itu sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangga-banggakan teman, disebut kebaikannya kita senang. Apalagi sang pencipta kita katanya. Kalau mau mulia, mau dimuliakan, yaitu orang yang paling bertakwa. Bertakwalah kita kalau ingin dinilai oleh Allah jadi makhluk yang mulia. Nah,
Nah ini untuk mendapatkan kemuliaan itu salah satunya kita harus paham dengan keberagaman, perbedaan. Nah Allah bilangkan tadi tujuan untuk saling mengenal, perkenalan kita. Baik, ini ya sudah ada dasarnya kita bicara tentang keberagaman dalam Islam itu disikapi dengan ini, ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Baik, kita lanjut. Selanjutnya, contohnya apa? Untuk kita mewujudkan yang namanya keadilan, kedamaian, kesejahteraan tadi tentang penjelasan dengan nilai-nilai kebaikan. Dengan kita menolong orang, nah tercapai tidak kedamaian, kesejahteraan tadi? Tercapai ya, insya Allah ya. Ya, jadi tak pandang agama apapun, ya. Kemudian menghormati perbedaan. Nah, untuk mencapai kalau kita tak saling menghormati, terwujud tak kedamaian tadi? Terwujud tak kesejahteraan tadi? Tidak, ya. Hormati dong, hormati perbedaan itu. Ya, insya Allah paham? Insya Allah ya, masya Allah. Barakallahu. Ustaz guru ngaji mubalik ya menyatakan bagaimana Islam ini cukup andil besar dalam mewujudkan yang namanya perbedaan agama dengan judul toleransi, ya, tasamuh kalau dalam bahasa Arabnya ya, kita bertoleransi. Nah, bagaimana Islam menegaskan biar tidak abu-abu, biar tidak ragu-ragu kita kalau berbeda agama ini bagaimana? Sedangkan kita berteman, bertetangga, bermasyarakat, ya kan? Kita tidak bisa menghindar. Bagaimana patokannya? Yaitu untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah ini terdapat dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6, ayat terakhir. Laku dinuku waliyadi. Masya Allah. Ya. Nah itu. Baik, Bapak akan karena kelompok sudah terbentuk ya, Bapak bagikan lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik ya, nanti ada Bapak bagikan. Nanti tolong nanti bagaimana prosesnya Bapak sampaikan nanti ya. Materinya juga silakan sambil dibaca. Oke, waktu tidak lama lagi ya. Oke, kita mulai presentasinya, hasil kerja kelompoknya ya. Oke, nanti silahkan ya. Kenapa Siti? Oh belum selesai, selesaikan dulu pelan-pelan ya. Nanti sambil menyimak kelompok lain untuk membacakan hasil presentasinya ya. Baik, kelompok siapa yang mau duluan? Apa? Oh gini ya, boleh. Kelompok ini yaitu kelompok apa itu? Nama kelompoknya Utsman bin Affan ya, kelompok Utsman bin Affan. Semuanya ke depan, pelan-pelan membacanya ya, agar yang lain bisa menyimak. Tolong yang kelompok lain sambil menyimak ya, yang dibacakan hasilnya ya. Ya, bacanya keras-keras, yang lain dengar. Yang lain, tolong kelompok lain disimak ya. Ya, silakan bacakan pertanyaan, kemudian dijawab. Ada berapa pertanyaannya? Ada 2 ya, ada 2. Bagaimana mencoba perhimpunan dapat membantu kita menghargai perbedaan? Mencoba perhimpunan adalah cara yang efektif untuk menghargai perbedaan, karena praktik ini membawa kita keluar dari zona nyaman dan membuka mata terhadap cara pandang, kepentingan serta nilai-nilai yang berbeda. Ini adalah pemahaman kita yang mengetahui sekalian percakapan dan melalui tindakan. Menghargai teman tadi ya. 2. Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman mencoba sesuatu yang baru? 2. Dari pengalaman mencoba sesuatu yang baru kita bisa
banyak hal yang ini berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan membuka wawasan. Pengalaman ini memaksa kita keluar dari zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian sehingga menghasilkan berbagai pelajaran yang berharga. Masya Allah, barakallahu fiik. Tepuk tangan dulu nih untuk temannya. Apa ini? Ya, silakan dulu kembali. Ya. Tadi, ya, alhamdulillah. Baik, cukup bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Sekarang Bapak ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita bahas tadi dari awal sampai dengan diskusi antar kelompok, kemudian dipresentasikan. Bapak akan bagikan soal, ya, pilihan ganda, silakan dijawab, ya. 3 menit cukup, ya. Waktu selesai, silahkan dikumpulkan kembali. Ya, berjalan, udah. Ya, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Oke, kumpulkan dengan lembaran LKPD yang pertama tadi, yang diskusinya. Baik. Ya. Selanjutnya Bapak akan bagikan ada tabel. Nanti silahkan kamu jawab tabel ini, ya. Silahkan kamu jawab pertanyaan refleksi, ya. Tinggal tentang, ya, pilihan dari 14. Oke, waktunya selesai. Silakan dikumpulkan kembali. Perwakilan kelompok saja, ya. Perwakilan kelompok saja. Silakan. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Oke, silakan dikumpulkan lewat perwakilan kelompoknya saja. Ya. Oke, silakan duduk kembali dengan tertib, ya. Duduk dengan kembali dengan tertib, ya. Baik, silakan duduk dengan tertib lagi. Perhatiannya ke depan, dengarkan. Ya, kita simpulkan dari materi tadi, penjelasan yang Bapak sampaikan. Pertama apa? Bahwa perbedaan itu adalah merupakan sunatullah. Memang sudah ketetapan Allah. Jadi kita jangan memaksakan dengan keberadaan perbedaan yang kita rasakan, tetapi di situ kita disuruh untuk memahami, menghormati, ya. Kemudian yang kedua, kebaikan itu harus kita lakukan, ya, untuk mewujudkan yang namanya kedamaian, kesejahteraan, ya. Itu harus kita lakukan hal-hal yang baik, terutama dalam agama kita dan masyarakat kita, wujudkan kedamaian dan kesejahteraan itu secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir, kalau ada perbedaan terutama masalah agama, kita harus legowo, lapang dada. Di situ kita disuruh, diperintah untuk menghormati perbedaan agama itu, ya. Contoh tadi Budi dan Andi, ya. Nah, itu adalah contoh yang baik, ya. Mereka menghormati walaupun perbedaan agama. Baik, cukup dulu teman kita. Untuk kedepannya, minggu depan insya Allah kita belajar materi tentang usia balik, ya, usia balik, ya, usia balik minggu depan insya Allah. Nah, selanjutnya kita tutup dengan doa, ya. Baik, sikap berdoa kita baik, ya. Khususnya kita doa untuk penutup majelis. Duduk dengan tenang dulu. Duduk dengan tenang. Ya, doa. Baik, kita berdoa. Kita berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.